Demonstrasi kontekstual modul 1.1. Desain strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Saya Sriwarsini SPD dari SMP Negeri 2 Girimarto, Wonogiri, CGP Angkatan 11. Filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran berpusat pada murid untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai makhluk individu maupun bagian dari masyarakat. Tugas pendidik adalah menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dengan berprinsip pada semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Apakah pendidikan yang menuntun? Pendidikan diumpamakan petani atau tukang kebun yang hanya dapat menuntun tumbuh kembang tanaman serta tidak dapat mengganti kodrat tanaman. Petani harus merawat tumbuh kembang tanamannya sesuai dengan kodrat tanaman itu. Seperti murid, murid seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani. Dalam proses menuntun, murid diberi kebebasan, namun pendidik bertindak sebagai pamong dalam memberi tuntunan. Dalam proses pendampingan terhadap murid harus memperhatikan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada, sedangkan kodrat zaman adalah berkaitan dengan zaman yang sedang berkembang saat itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Jika diberikan gambaran sederhana, seseorang yang berbudi pekerti adalah seseorang yang menunjukkan perilaku baik terhadap orang lain. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti pada murid adalah menciptakan budi, yaitu cipta atau pikiran, yaitu melatih keberanian dalam berpendapat, rasa atau perasaan, mengasah perasaan dan perilaku. Sedangkan karsa atau kemauan adalah memunculkan kehendak. Dan pekerti adalah raga atau tenaga. Strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan berpusat pada murid adalah yang pertama, menuntun siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, membantu murid berlaku positif. Dan yang ketiga, mendesain pembelajaran yang menyenangkan untuk murid namun tidak mengesampingkan tujuan pembelajaran. Asas Trikon dianggap sebagai jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Mengapa demikian? Karena yang pertama, continue, mengembangkan
yang dilakukan secara berkesinambungan dengan perencanaan yang baik. 2. Konvergen, yaitu pengembangan yang dilakukan dapat diambil dari berbagai sumber. Yang ketiga, konsentris, yaitu pengembangan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian diri sendiri. Contoh implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan berpihak pada murid. Yang pertama adalah menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, membantu murid berperilaku positif dengan pembiasaan-pembiasaan yang positif. Mendesain pembelajaran yang menyenangkan untuk murid namun tidak mengesampingkan tujuan dari pembelajaran itu adalah implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan berpihak pada murid. Pastinya terdapat tantangan-tantangan dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan berpihak pada murid. Contoh tantangan-tantangan itu adalah kurangnya pemahaman para pendidik mengenai model-model pembelajaran terkini. Murid malu dalam berpendapat saat diskusi ataupun murid pilih-pilih teman saat berkelompok atau berdiskusi. Murid belum mengenali minat dan bakat yang ada pada dirinya. Maka ada solusi-solusi yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah guru mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dan mengikuti pelatihan yang relevan. Guru senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa. Guru melakukan pembagian kelompok secara acak dan guru melakukan pembelajaran yang inovatif sesuai dengan kodrat murid. Demikian paparan dari saya tentang desain strategis mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak.